filsuf besar yang hidup di Yunani 2400 tahun lalu, di dalam 3 bukunya tentang politik dan kehidupan bernegara, yaitu Politeia, Politikos, dan Nomoi, yang diterjemahkan dengan judul-judul Republik, Negarawan, dan Hukum, Plato menjelaskan secara sangat rinci, detail, tentang segala kemungkinan yang dapat terjadi di dalam kehidupan bernegara, di dalam kehidupan sistem demokrasi. Dan tentu juga menjelaskan apa yang seharusnya dijadikan. Nah, mengenai kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi itu, Plato antara lain menjelaskan tentang mekanisme pengambilan keputusan negara secara demokratis yang nyaris niscaya dibajak oleh oligarki, yaitu rejim yang mengabdi pada kepentingan sifat rakus, mengabdi semata-mata hanya kepada kemarukan, ketamakan. Banyak hal penting dan mendasar yang dijelaskan Plato. Bukan hanya itu. Salah satunya yang ingin saya bahas sekarang secara singkat, yaitu tentang apa yang sering disebut laknat demokrasi. Disebut laknat demokrasi oleh para peneliti pemikiran Plato. Kutukan laknat yang cenderung terjadi dalam sistem demokrasi. Penyakit bawaan sistem demokrasi. Apa itu? Begini. Demokrasi adalah sistem yang memberi kebebasan penuh bagi semua orang untuk tampil dalam arena politik. Semua orang punya hak yang sama dan setara. Nah, konsekuensinya banyak orang dengan latar belakang apa saja mau maju di dalam kontestasi politik itu. Maju dalam pilkada, maju dalam pemilu legislatif. Nah, dengan latar belakang apa saja dan dengan mengandalkan apa saja itu, maka suburlah para calon-calon pemimpin itu yang mengandalkan uang, mengandalkan koneksi, kedekatan dengan pemimpin partai, jalur keluarga, jalur kekerabatan, jalur dinasti, juga faktor-faktor lain. Termasuk faktor kebetulan. Ya, memang sangat banyak kebetulan terjadi di dalam kondisi yang sudah sangat anomali seperti ini. Saya menyebut kata anomali ini benar-benar harfiah. Artinya di luar norma. Bukan saja anomali dalam arti aneh yang sangat umum itu. Banyak orang yang hanya secara kebetulan jadi terpilih. Nah, lantaran itulah maka jangan heran banyak pemimpin politik yang tidak mengerti politik. Banyak politisi yang tidak punya wawasan politik. Tidak punya pemahaman dan pengetahuan tentang hakikat politik. Dan ini bagi Plato, bagi perspektif sistem Plato, ironi. Ironi yang sangat besar. Gitu. Sudah terjungkir balik. Terjungkir balik dari yang seharusnya, idealnya Plato. Nah, karena seluruh teori politik Plato, koherensi dari sistem Plato, itu bertumpu pada pengetahuan, bukan pada ketidaktahuan. Bahkan kebajikan, etika pemimpin, etika politikus menurut Plato bersumber dari pengetahuan. Ya, mirip dengan konsep dasar Siddhartha Buddha Gautama, yaitu ketidaktahuan adalah dosa. Jadi moral, kebaikan, keadilan itu adalah kategori kognitif, urusan rasio, nalar gitu. Bukan sekedar perasaan atau apa. Nah, Plato sangat-sangat mengutamakan pengetahuan. Upaya membentuk manusia yang memiliki wawasan luas dan benar itu adalah menjadi konsernitas utama dari seluruh karya Plato.
Bahkan bukunya yang berjudul Republik itu, yang dari judul aslinya Politeia, itu sering menjadi rujukan ilmu pendidikan. Tidak kurang dari Rousseau sendiri bahkan menyebut buku Republiknya Plato itu sebagai seutuhnya teori pendidikan. Teori pendidikan yang baik katanya. Jadi, jikalau pemimpin politik, politikus tidak memiliki pemahaman politik yang memadai, ini ironis. Ironi besar. Sudah terjungkir balik. Tapi itulah yang gampang terjadi dalam sistem demokrasi. Itulah yang disebut kutukan laknat demokrasi. Nah, kutukan laknat demokrasi itu sekarang ini semakin biasa kita saksikan sehari-hari dalam kehidupan politik bangsa kita.